Halo guys, balik lagi ke channel Dior Tokyo. Kali ini aku bakal bahas film yang semoga aja kalian suka. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung gas aja ke filmnya. Havana adalah film Korea tahun 2023 bercerita tentang seorang pengacara pemula yang berusaha membela seorang wanita yang diduga membunuh suaminya. Cerita dimulai dengan seorang wanita bernama Yoon Ah yang termenung melihat suaminya mati dalam keadaan mulut dan hidungnya dipenuhi lem. Yoon Ah diduga membunuh suaminya dengan menyuntikkan obat bius jenis propofol. Sampai setelah waktu berlalu, seorang pengacara pemula bernama Jung Min langsung ke penjara menemui Yoon Ah. Sebelum itu Jung Min mengecek berkas kasusnya Yoon Ah, hingga ketika melihat foto wajahnya Yoon Ah yang memar, Jung Min langsung sadar jika sebelumnya Yoon Ah sering diperlakukan kasar oleh suaminya. Yoon Ah kemudian datang dan Jung Min langsung memperkenalkan diri sekaligus memberitahu maksud kedatangannya karena untuk menjadi pengacaranya Yoon Ah. Jung Min minta Yoon Ah menjelaskan semuanya dari awal, tapi Yoon Ah tidak mau mengatakan apa-apa karena semuanya sudah jelas seperti yang tertulis dalam dakwaan. Yoon Ah sebelumnya sudah mengaku membunuh suaminya, jadi sekarang ia tidak mau mengatakan apa-apa karena ia hanya ingin secepatnya disidang agar semuanya berakhir. Jung Min jelas minta Yoon Ah tidak menyerah karena ia yakin Yoon Ah tidak bersalah. Suaminya Yoon Ah lah yang harusnya disidang atas perbuatan kasarnya. Jadi untuk itu Jung Min minta Yoon Ah menjelaskan semuanya karena meskipun Jung Min hanya seorang pengacara pemula, Jung Min tetap akan berusaha sebaik mungkin untuk membela Yoon Ah. Yoon Ah pertama kali diinterogasi mengaku tidak membunuh suaminya, namun setelah itu Yoon Ah malah mengaku membunuh suaminya. Jung Min merasa Yoon Ah tidaklah membunuh si suami, karena jika Yoon Ah memang benar melakukannya, sudah pasti polisi menemukan barang bukti lemnya. Jung Min minta Yoon Ah mengatakan yang sejujurnya, tapi Yoon Ah tetap mengaku membunuh si suami, dan ia minta Jung Min menyampaikan pengakuannya itu ke pengadilan. Jung Min pun jadi kembali ke kantornya, dan atasannya langsung memberitahu bahwa menurut laporan penyelidikan di TKP sebelumnya, Yoon Ah diduga menuangkan lem di wajah suaminya pada saat si suami tidak sadarkan diri. Si suami juga kebetulan orang kaya, jadi si atasan menduga motif Yoon Ah membunuh suaminya karena demi mendapatkan harta warisannya. Yoon Ah sebelumnya juga sudah mengaku melakukannya, tapi pengakuan tersebut baru Yoon Ah nyatakan setelah polisi menemukan buku jurnalnya. Nah, buku jurnal tersebut rupanya berisi tentang rencana Yoon Ah membunuh suaminya dengan obat bius mematikan. Si atasan pun yakin bukti jurnal tersebut akan memberatkan Yoon Ah, tapi Jung Min tetap akan membela Yoon Ah sebab ia yakin jurnal tersebut tidak akan cukup dijadikan bukti, apalagi polisi mengambil jurnal tersebut tanpa persetujuan dari pemiliknya. Si atasan pun jadi salut dengan kegigihan Jung Min yang tetap membela Yoon Ah, dan menurutnya hakim memang pantas memilih Jung Min untuk menangani kasusnya Yoon Ah. Dan tak lama, Jung Min mendapat kiriman sebuah Alkitab dan nama pengirimnya adalah Havana. Yoon Ah juga kini memandang lukisan pantai yang bertuliskan Sunset in Havana. Sampai setelah itu, Jung Min kembali menemuinya. Yoon Ah pun menegaskan lagi jika ia tidak mau mengatakan apa-apa, tapi Jung Min langsung mengeluarkan Alkitab yang sebelumnya dikirim oleh Havana. Jung Min yakin Yoon Ah mengenal Havana karena dalam Alkitab tersebut, Havana memberi tanda pada ayat yang berbunyi, "Jangan takut karena aku bersamamu." Ayat tersebut jelas berisi pesan yang ditujukan untuk Yoon Ah, hingga Jung Min jadi minta Yoon Ah bersumpah di atas Alkitab jika Yoon Ah memang benar-benar membunuh suaminya. Tapi Yoon Ah langsung menolak, membuat Jung Min sadar jika Yoon Ah tidak berani. Jung Min tahu Yoon Ah bukan pembunuhnya, jadi ia minta Yoon Ah mengaku yang sebenarnya pada saat sidang agar Yoon Ah bisa segera bebas. Tapi Yoon Ah merasa hal tersebut tidak merubah apapun, membuat Jung Min jelas minta Yoon Ah tidak menyerah, karena jika menyerah, Yoon Ah tidak akan bisa bertemu anaknya. Jung Min akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu Yoon Ah. Jadi untuk itu, Jung Min minta kerjasamanya agar Yoon Ah bisa pulang dan bisa menemui anaknya. Singkatnya, persidangan pertama Yoon Ah pun berlangsung dan dipimpin oleh hakim wanita bernama Choi. Jaksa penuntut lalu membaca dakwaan bahwa Yoon Ah diduga membunuh suaminya menggunakan obat bius jenis propofol
dengan dosis mematikan pada bulan Agustus pukul 2 dini hari. Yun-ah setelah itu menuangkan lem di mulut dan hidung si suami, membuat si suami akhirnya tewas karena tidak bisa bernafas. Hakim Choi pun minta pendapat Jung-min tentang dakwaan itu, dan Jung-min tentu langsung membantah bahwa Yun-ah tidaklah membunuh suaminya. Yun-ah justru menjadi korban kekerasan dari suaminya, hingga Hakim Choi yang mendengar pernyataan itu jadi minta pendapat Yun-ah. Yun-ah pun membenarkan pernyataan Jung-min itu, dan Hakim Choi jadi langsung memeriksa daftar laporan bukti-bukti yang dibawa jaksa penuntut. Nah, laporan bukti tersebut berisi soal laporan penyelidikan detektif, kesaksian dari saudari si suami, dan laporan otopsi. Tapi yang bisa Jung-min terima hanyalah bukti laporan otopsi. Laporan selain itu tidak bisa Jung-min terima, karena laporan penyelidikan yang didapatkan detektif semua itu di luar kemauan Yun-ah. Jung-min yakin detektif sudah membuat Yun-ah tertekan selama penyelidikan, dan soal jurnal yang menjadi bukti juga tidak bisa Jung-min terima karena detektif mengambil jurnal tersebut tanpa persetujuan. Nah, untuk membuktikan pernyataannya itu, Jung-min pun akan memanggil detektif yang sebelumnya memimpin penyelidikan untuk bersaksi. Jaksa penuntut juga akan memanggil saudari si suami untuk memberi kesaksian, hingga hakim langsung menyetujui pemanggilan saksi di persidangan pekan depan. Sidang pun ditutup, dan Yun-ah meminta tolong agar Jung-min menemui anaknya di rumah ibunya. Yun-ah ingin Jung-min menyampaikan pesan ke anaknya bahwa ia baik-baik saja. Hingga setelah itu, Jung-min langsung menemui si anak dan menyampaikan pesannya. Jung-min mengaku ke si anak sebagai temannya Yun-ah, namun si anak malah sibuk menggambar wajah. Jung-min jadi ingin tahu wajah siapa yang digambar si anak, tapi si anak malah gugup dan langsung pergi menutup gambarnya. Jung-min setelah itu diajak demo soal menyayangi kucing liar oleh rekan wanitanya, dan kemudian si rekan langsung membahas soal Yun-ah. Nah, menurut si rekan, Yun-ah bisa saja membunuh suaminya karena dengan begitu harta warisan akan jatuh ke tangan anaknya. Yun-ah sebelumnya juga telah mengaku, tapi menurut Jung-min, Yun-ah sepertinya menyembunyikan sesuatu, dan bisa saja Yun-ah dipaksa mengakui semuanya karena ditekan oleh seseorang. Si rekan wanita pun langsung membenarkan dugaan Jung-min, karena sebelumnya si rekan wanita melihat video penyelidikan Yun-ah dari halaman akun Facebook yang meminta pertemanannya. Sampai singkatnya, persidangan kedua pun kembali berlangsung, dan Jung-min langsung menjadikan detektif yang memimpin penyelidikan sebagai saksi. Jung-min menanyakan soal jurnal Yun-ah, dan si detektif mengaku saat menggeledah, ia memang mengambil jurnal tersebut untuk dijadikan bukti. Jurnal tersebut berisi rencana Yun-ah membunuh suaminya, tapi Jung-min menduga si detektif mengambilnya tanpa membawa surat perintah penggeledahan. Si detektif main ambil tanpa minta persetujuan Yun-ah, membuat Jung-min sadar cara detektif melakukan penyelidikan tidaklah mengikuti aturan. Si detektif pun menegaskan bahwa dalam kerja lapangan, mereka tidaklah harus mengikuti aturan. Yang penting mereka sudah izin ke keluarga terdakwa, jadi hal itu sudah cukup untuk mereka memulai penyelidikan. Namun Jung-min tetap minta si detektif bekerja sesuai aturan, karena dengan begitu artinya si detektif mengikuti hukum. Si detektif jadi kembali menegaskan, apabila mereka mengikuti hukum, mereka tidak akan bisa mendapatkan apa-apa saat penyelidikan. Lagi pula Yun-ah juga bersedia dan sukarela ketika mereka menyelidiki, tapi Jung-min langsung membantah pernyataan itu dengan memperlihatkan video reka adegan Yun-ah yang sebelumnya rekan Jung-min dapatkan dari halaman Facebook seseorang. Di video tersebut, Yun-ah dipaksa detektif melakukan reka adegan membunuh suaminya, dan sekarang Jung-min jadi bertanya di mana letak sukarelanya. Tapi si detektif masih merasa cara kerjanya itu adalah hal yang normal dalam penyelidikan, membuat Jung-min jadi menganggap cara tersebut memang sudah jadi hal yang normal di kepolisian. Si detektif pun menegaskan bahwa Yun-ah memang membunuh suaminya, namun Hakim Choi menghentikan perdebatan dan mempersilahkan si detektif pergi. Hakim Choi lalu mengizinkan Jung-min memanggil saksi lagi, hingga Jung-min langsung memilih Yun-ah untuk bersaksi. Jung-min pun langsung minta Yun-ah menjelaskan soal pernyataan pertamanya ketika ditangkap, hingga Yun-ah langsung menjelaskan bahwa saat pertama kali diinterogasi, Yun-ah mengaku memakai obat bius bersama suaminya sampai mereka tertidur.
Tapi Yun Ah sempat terbangun tengah malam dan ia memutuskan pergi jalan-jalan. Karena jika Yun Ah tetap di rumah, Yun Ah takut akan membunuh suaminya yang saat itu masih tertidur. Yun Ah merasa sangat menderita jika malam itu tidak pergi, membuat Jung Min jadi bertanya mengapa Yun Ah sampai merasa seperti itu. Dengan berat hati Yun Ah pun menjelaskan bahwa sebelum kejadian, si suami menganiayanya kemudian membiusnya, setelah itu melecehkannya. Yun Ah jelas tidak tahan, jadi itulah alasan ia memilih pergi saat terbangun tengah malam. Yun Ah baru kembali di pagi hari, namun si suami ternyata sudah meninggal. Jung Min pun menduga ada penyusup yang membunuh si suami, namun Yun Ah belum bisa memastikan. Jung Min jadi menutup pertanyaan, dan Hakim Choi langsung mempersilahkan jaksa memberi pertanyaan. Jaksa pun langsung mengulang perkataan Yun Ah yang mengaku bangun duluan setelah memakai obat bius bersama si suami. Dan sekarang ia bertanya apakah saat terbangun Yun Ah benar-benar tidak menambahkan dosis obat bius ke si suami. Yun Ah jelas membantah, tapi jaksa merasa hal tersebut bisa saja Yun Ah lakukan karena si suami tidak mungkin menambahkan dosis obat bius ke dirinya sendiri. Laporan polisi juga menunjukkan tidak ada tanda-tanda penyusup. Namun Jung Min langsung membantah karena bukti soal tidak adanya penyusup belum tentu faktual. Hakim Choi pun menghentikan perdebatan dan ia bertanya ke Yun Ah, apakah mungkin si suami benar-benar menambah dosis ke dirinya sendiri? Yun Ah pun tidak bisa memastikan, namun hal tersebut tampak memungkinkan. Sidang lalu ditutup dan setelah itu, jaksa penuntut yang tampak jengkel langsung menghampiri Jung Min. Jaksa tidak habis pikir dengan Jung Min yang bekerja terlalu keras, padahal di jurnal sudah jelas bahwa Yun Ah merencanakan pembunuhan suaminya. Jaksa minta Jung Min menerima fakta, tapi Jung Min menegaskan jurnal tersebut tidak cukup untuk dijadikan sebagai bukti. Jung Min kerja keras membela Yun Ah sebab memang itu pekerjaannya. Namun jaksa minta Jung Min sadar karena jika suatu saat Jung Min ingin menjadi jaksa penuntut, Jung Min harus tahu di mana dirinya harus berpihak. Mereka bisa jadi rekan nantinya jika sekarang Jung Min tidak mempersulit keadaan, tapi Jung Min malah tetap ingin menjadi lawan, membuat jaksa jadi sangat siap bertemu Jung Min lagi di pengadilan. Dan setelah hari berlalu, saudari atau adik suaminya Yun Ah yang bernama Jiong menemui Yun Ah di penjara. Jiong sudah dengar Yun Ah menyangkal lagi, tapi Yun Ah mengaku hanya mengatakan yang sebenarnya. Yun Ah tidak mau basa-basi, dan Jiong yang paham pun langsung memberi tawaran yang mana ia akan memberi kesaksian di persidangan yang menguntungkan untuk Yun Ah. Jiong bisa membongkar kelakuan sampah kakaknya selama ini terhadap Yun Ah. Jadi dengan begitu, Yun Ah hanya tinggal mengaku saja telah membunuh si suami karena alasan itu. Hukuman Yun Ah pasti nantinya akan diringankan. Jadi Jiong minta Yun Ah menerima tawarannya karena Jiong hanya minta imbalan yang mana Yun Ah hanya perlu menyerahkan hak asuh anaknya pada dirinya. Yun Ah jelas menolak dan pergi, namun Jiong mengancam akan membuat petisi tentang hak asuh anak. Jiong yakin bisa memenangkan hak asuh anaknya Yun Ah, karena pasti orang-orang akan lebih memilihnya daripada si anak harus dirawat oleh pembunuh. Yun Ah pun menegaskan lagi jika ia bukan pembunuh, tapi Jiong minta Yun Ah tidak berlagak seperti korban, karena Jiong tahu setiap harinya Yun Ah pasti selalu memikirkan cara untuk membunuh suaminya. Jiong sebenarnya juga sama, namun keinginannya membunuh tidak sebesar Yun Ah. Jiong pun minta Yun Ah memikirkan tawarannya lagi dan setelah itu pergi. Yun Ah jelas tidak tenang sampai ia jadi teringat kejadian di malam sebelum si suami tewas. Nah, malam itu si suami tahu jika Yun Ah baru saja pergi menemui seseorang. Si suami kesal hingga ia jadi kasar dan langsung melecehkan Yun Ah. Sampai singkatnya, Yun Ah terbangun dan langsung menyadari jika si suami tertidur karena memakai obat bius. Yun Ah pun langsung menambahkan dosis dan ingin menyuntikkan ke si suami. Namun si suami keburu sadar dan Jiong serta si anak juga menyaksikan hal itu. Tapi kejadian itu ternyata hanya mimpi yang akhirnya membuat Yun Ah histeris. Jung Min setelah itu jadi menemui Yun Ah dan menanyakan apa yang terjadi. Yun Ah pun langsung menjelaskan soal Jiong yang ingin merebut anaknya, dan sekarang Yun Ah benar-benar tidak tenang. Jung Min pun menenangkan
dan ia minta Yun-ah agar fokus saja pada sidang. Di persidangan sebelum-sebelumnya mereka sudah mendiskreditkan bukti-bukti, jadi kalau hanya Ji-young yang menjadi saksi di persidangan berikutnya, Jung-min yakin mereka bisa menanganinya. Intinya Jung-min minta Yun-ah fokus saja pada sidang, karena ia yakin Yun-ah sebentar lagi akan bebas dan Ji-young jadi tidak akan bisa merebut anaknya Yun-ah. Yun-ah pun mempercayai Jung-min, dan Jung-min memberitahu Yun-ah jika polisi kembali memeriksa ulang rekaman CCTV serta menggeledah rumahnya Yun-ah. Jung-min diberitahu hal itu oleh atasannya, dan Jung-min jadi bertanya, apakah Yun-ah ingin mengatakan hal lain yang perlu ia ketahui? Tapi Yun-ah bilang tidak ada. Di sisi lain, Hakim Choi yang sedang jogging melihat polisi sedang mencari saksi yang melihat Yun-ah pergi di malam kejadian. Nah, jaksa rupanya juga melihat rekaman CCTV di hari kejadian yang merekam mobil Yun-ah yang sedang melintas. Yun-ah malam itu rupanya berhenti di sebuah tempat dan kemudian masuk ke mobil seseorang. Ada saksi malam itu yang melihat Yun-ah terlihat mesra bersama seseorang di dalam mobil. Hingga di persidangan ketiga, jaksa langsung minta saksi tersebut memberikan kesaksiannya. Jaksa menunjukkan mantel yang Yun-ah pakai pada malam itu, dan saksi membenarkan bahwa Yun-ah memang memakai mantel tersebut. Saksi melihat Yun-ah dan si pengemudi pelukan di dalam mobil, hingga Jung-min yang mendengar itu jadi langsung menatap Yun-ah. Jaksa lalu minta diberitahu ciri-ciri pengemudi dan plat mobilnya. Namun yang saksi ingat, mobil yang ia lihat adalah mobil sedan berwarna putih. Jaksa pun jadi menyimpulkan keterangan dari saksi di hadapan Hakim Choi bahwa berdasarkan bukti tidak langsung, sebelum kejadian, Yun-ah bertemu pria selingkuhannya untuk merencanakan pembunuhan. Yun-ah bisa jadi pembunuhnya atau hanya kaki tangan, namun Jung-min langsung membantah tuduhan itu. Tuduhan tersebut menurut Jung-min hanya spekulasi dari jaksa, hingga Hakim Choi yang tidak mau ada perdebatan, jadi mengizinkan Jung-min melakukan pemeriksaan silang. Jung-min pun langsung meragukan pernyataan saksi, karena bisa saja yang malam itu dilihat saksi bukanlah Yun-ah. Apalagi saksi mengaku melihatnya pada 2 bulan yang lalu. Jadi sekarang bisa saja si saksi salah dalam memberikan pernyataan. Saksi pun mengaku tidak mungkin salah lihat, dan ia yakin malam itu ia memang melihat Yun-ah. Apalagi Yun-ah mantan artis, jadi saksi tetap yakin jika ia tidak salah lihat. Jung-min jelas membela Yun-ah dengan berkali-kali menyebut pernyataan saksi salah. Namun rupanya Yun-ah memberitahu Jung-min lewat tulisan bahwa apa yang dikatakan saksi memanglah benar. Jung-min pun terdiam dan mengakhiri pertanyaan, hingga jaksa jadi minta hakim untuk mengungkapkan identitas seseorang yang ditemui Yun-ah. Jung-min jelas keberatan, karena seseorang yang Yun-ah temui itu tidak ada kaitannya dengan kasusnya Yun-ah. Tapi jaksa tetap ingin Yun-ah mengungkapkan identitasnya, karena jika seseorang itu tidak ada kaitannya, harusnya Yun-ah tidak akan keberatan. Siapa tahu seseorang itu justru bisa membantu memastikan alibinya Yun-ah, hingga Jung-min yang mendengar itu tidak lagi bisa berkata. Kredibilitas Jung-min sepertinya jatuh, namun yang merasa tidak tenang malah Hakim Choi. Hakim Choi lalu membaca jurnal Yun-ah, yang mana selain ada rencana pembunuhan, Yun-ah juga menulis kutipan Alkitab yang sebelumnya ditandai oleh Havana yang berbunyi, "Jangan takut karena aku bersamamu." Yun-ah juga menulis penderitaannya selama ini. Namun suatu hari, ada seseorang mengendarai sedan putih yang muncul, membuat hidup Yun-ah berubah jadi lebih bermakna. Yun-ah bahkan menjadi anggota klub di perpustakaan buku. Hingga sekarang, Jung-min jadi bertanya-tanya, siapa sebenarnya seseorang itu? Si rekan wanita menduga seseorang itu selingkuhan Yun-ah yang bisa saja menjadi kaki tangan dalam pembunuhan suaminya. Tapi Jung-min tidak tahu karena Yun-ah tidak mau memberitahu identitas seseorang itu. Yun-ah lebih memilih memecat Jung-min daripada harus memberitahu identitasnya. Hingga sekarang Jung-min jadi tidak tahu harus berbuat apa. Si atasan jelas menyemangati Jung-min agar tidak menyerah, karena di persidangan selanjutnya ada kesaksian dari Ji-young yang harus Jung-min hadapi. Siapa tahu Jung-min bisa memenangkan sidang dan bisa diangkat menjadi jaksa penuntut. Tapi tak lama, mereka dikirimi dokumen tentang Ji-young oleh pengirim anonim. Nah, dokumen itu menyatakan bahwa Ji-young ternyata bekerja sebagai perawat hewan peliharaan.
tugas Jiong adalah membius hewan, hingga Jungmin langsung menduga jika Jiong sebelumnya juga bisa jadi membius Yun-ah dan suaminya dengan propofol. Si atasan bingung siapa yang mengirimkan mereka dokumen itu, dan Jungmin langsung menduga orang yang mengirimkan mereka dokumen tersebut pasti Havana. Video reka adegan Yun-ah di Facebook sebelumnya juga pasti diposting oleh Havana. Namun menurut si atasan, sumber dari dokumen Jiong belum bisa mereka percayai. Si rekan wanita pun jadi berencana memastikan kebenarannya. Hingga malamnya, si rekan wanita langsung membawa hewan peliharaannya ke hunian Jiong untuk disuntik. Jiong pun mempersilahkan si rekan wanita masuk, dan Jiong juga langsung siap menyuntik obat bius ke hewan peliharaan. Si rekan pun menyadari obat bius yang Jiong gunakan memang propofol, hingga Jiong juga langsung mengaku jika obat bius yang ia pakai memang propofol, dan ia juga menyuntikkan itu kepada manusia. Jiong sudah tahu maksud kedatangan si rekan wanita sebenarnya bukan untuk mengobati hewan. Dan jika bersedia, Jiong juga bisa menyuntikkan obat bius itu ke si rekan wanita. Si rekan wanita yang takut tentu langsung buru-buru kembali ke mobil. Karena yang penting, si rekan wanita sudah merekam semua percakapannya dengan Jiong. Jungmin jelas senang dengan hasil itu. Sampai singkatnya, persidangan keempat pun berlangsung. Jiong menjadi saksi, dan jaksa langsung menanyakan keadaan rumah tangga Yun-ah dan suaminya sebelum meninggal. Tapi Jiong malah langsung memohon ke Hakim Choi agar hak asuh anaknya Yun-ah diserahkan padanya. Jiong ingin mendapat hak asuh anak demi kakaknya karena ia tidak ingin si anak dirawat oleh pembunuh. Jiong lalu menjelaskan memang ada pertengkaran di rumah tangga kakaknya, dan ia juga mengakui kakaknya memang sering memukul Yun-ah. Tapi Yun-ah yang membuat keributan lebih dulu, dan bahkan Yun-ah juga melawan pada saat dipukul. Jaksa pun menduga alasan itulah yang membuat Yun-ah membunuh suaminya. Membuat Jungmin jelas langsung membantah. Jaksa pun jadi mengganti topik dengan ingin tahu penyebab pertengkaran rumah tangga Yun-ah, hingga Jiong menjelaskan pertengkaran itu terjadi karena kakaknya mengetahui jika Yun-ah kencan dengan pria lain. Kakaknya jadi terus ketakutan karena menurut si kakak, Yun-ah dan selingkuhannya merencanakan sesuatu yang mengancam hidupnya. Jaksa pun menutup pertanyaan, hingga setelah itu Jungmin langsung bertanya mengapa Jiong sangat ingin mengasuh anaknya Yun-ah padahal Jiong sendiri punya anak. Jiong pun mengaku hanya ingin merawat si anak dari kakaknya, tapi Jungmin tahu alasan sebenarnya Jiong ingin mengasuh anaknya Yun-ah karena Jiong ingin mengambil alih harta warisan kakaknya. Jungmin tahu harta warisan pasti akan jatuh ke tangan si anak apabila Yun-ah dipenjara. Jadi makanya Jiong sangat ngotot ingin mengasuh si anak demi mengambil alih harta warisan. Jiong tentu mengelak, dan jaksa yang keberatan juga menyatakan dugaan Jungmin tidak relevan dengan kasus Yun-ah sekarang. Tapi Jungmin menegaskan dugaannya pasti relevan, bahwa Jiong memang sangat ingin mengasuh anaknya Yun-ah demi mengambil alih harta warisan. Jungmin menyadari motifnya sudah jelas karena Yun-ah sudah memberitahunya bahwa sebelum si suami meninggal, Jiong menelpon si suami dan meminjam uang untuk bisnis. Tapi karena suaminya Yun-ah tidak memberi pinjaman, mulai saat itu Jiong jadi kesal dan sangat membenci suaminya Yun-ah yang juga kakaknya sendiri. Jiong pun membantah bahwa Yun-ah mengada-ngada, tapi Jungmin punya bukti jika Jiong memang tergila-gila dengan harta kekayaan kakaknya. Sampai-sampai Jiong menelpon beberapa perusahaan asuransi yang si kakak daftarkan. Jiong juga menghubungi kakaknya sebelum meninggal. Jadi bisa saja setelah menelpon, Jiong langsung membunuh kakaknya. Jiong jelas membantah tuduhan Jungmin. Begitu juga dengan jaksa yang menganggap tuduhan tersebut tidak masuk akal. Tapi Jungmin langsung menunjukkan bukti bahwa sebelumnya Jiong mengakui memakai propofol untuk membius hewan dan juga manusia. Jiong jelas makin menyangkal, namun Jungmin tahu jika Jiong sudah lama menjadi pemasok propofol untuk kakaknya. Jungmin pun minta Jiong jujur jika memang di malam pembunuhan, Jiong menyelinap lalu menyuntikkan obat bius ke kakaknya dengan dosis yang mematikan. Tapi Jiong tetap membantah, bahkan sampai menolak bicara. Jaksa juga keberatan dengan tuduhan Jungmin yang menyudutkan, hingga membuat Hakim Choi jadi minta Jungmin berhenti. Jungmin lalu ingin menyerahkan bukti rekaman percakapan Jiong bersama si rekan wanita sebelumnya.
Namun jaksa merasa rekaman tersebut bisa saja direkayasa. Hakim Choi jadinya menunda penerimaan bukti-bukti, tapi setelah itu Hakim Choi mengajak Jungmin bicara. Nah, Hakim Choi lalu memberitahu bahwa jaksa penuntut pasti tidak akan suka dengan apa yang sebelumnya Jungmin lakukan di persidangan. Tapi Jungmin tidak peduli, karena itu memang sudah menjadi tugasnya membela Yun-ah. Hakim Choi lalu menanyakan dari mana Jungmin mendapatkan bukti rekaman Jiyoung soal propofol. Hakim Choi menduga Jungmin menyadap, tapi Jungmin mengaku rekaman tersebut ia dapatkan dari rekannya. Di rekaman tersebut Jiyoung terbukti memasok obat bius jenis propofol. Jadi bisa saja di malam kejadian Jiyoung jugalah yang membius suaminya Yun-ah dengan dosis yang mematikan. Hakim Choi pun merasa dugaan tersebut masuk akal. Tapi di pengadilan, rekaman tersebut hanya akan membuktikan bahwa Jiyoung hanya memasok propofol dan belum tentu membunuh. Hakim Choi jadi bertanya, apakah Jungmin benar-benar mempercayai Yun-ah? Yun-ah sebelum kejadian memang bertemu seseorang. Bahkan sampai sekarang, Yun-ah tidak memberitahu Jungmin. Tapi Jungmin tetap percaya bahwa Yun-ah tidak bersalah. Yun-ah mungkin punya alasan untuk tidak memberitahu Jungmin siapa orang yang ditemuinya di dalam mobil. Tapi Jungmin akan terus berusaha mencari tahunya karena ia harus membela Yun-ah sampai akhir. Hakim Choi pun mempercayai ketulusan Jungmin hingga ia jadi langsung memastikan bahwa orang yang Yun-ah temui di dalam mobil pasti akan segera maju ke persidangan. Di sisi lain, ketika ibunya Yun-ah pergi, Jiyoung menemui anaknya Yun-ah dan memaksa si anak bercerita tentang apa yang si anak lihat di malam kejadian. Si anak harus bercerita jika ingin bertemu Yun-ah, tapi si anak yang ketakutan mengaku tidak melihat apa-apa. Setelah itu Jungmin ke rumah sakit karena si anak jadi demam setelah ditemui Jiyoung. Ibunya Yun-ah berharap semuanya baik-baik saja, dan setelah itu Jungmin yang mengaku sebagai temannya Yun-ah langsung mengajak si anak bicara. Jungmin meyakinkan si anak akan segera bertemu ibunya, namun si anak mengaku takut karena selalu bertemu ayahnya di dalam mimpi. Si anak mengaku menghukum ayahnya di dalam mimpi, dan Jungmin pun jadi minta si anak bercerita. Namun si anak menahan karena ia sudah berjanji pada Yun-ah untuk tidak memberitahu siapapun. Dengan begitu si anak yakin Yun-ah pasti akan segera menemuinya, hingga Jungmin yang mendengar itu jadi sadar memang ada sesuatu yang coba Yun-ah tutupi. Jungmin pun mencoba pengertian, sampai setelah itu Jungmin melihat paperback milik si anak yang ternyata berasal dari perpustakaan bernama Havana. Jungmin pun jadi langsung datang ke perpustakaan tersebut di hari berikutnya, di mana di sana Jungmin melihat foto Yun-ah bersama pemilik perpustakaan serta anggota klub buku lainnya. Jungmin langsung bertanya soal Yun-ah ke pemilik perpustakaan, dan pemilik perpustakaan mengaku mengenal Yun-ah dan mereka hanya berteman. Tapi Jungmin tampak curiga dan merasa si pemilik perpustakaanlah yang mengiriminya Alkitab serta dokumen Jiyoung sebelumnya melalui fax. Pemilik perpustakaan pun mengakui memang menyediakan mesin fax, namun ia merasa tidak mengirimkan apapun. Jungmin pun jadi semakin bingung, hingga setelah itu ia kembali menemui Yun-ah. Yun-ah agak lega karena setelah melalui waktu 3 bulan, akhirnya sidangnya akan segera berakhir. Yun-ah berharap si anak masih mengenalnya ketika ia dibebaskan. Namun, Jungmin langsung memberitahu bahwa jaksa berniat menjadikan si anak sebagai saksi di persidangan terakhir. Yun-ah jelas marah karena selain masih di bawah umur, si anak juga tidak melihat apapun di malam kejadian. Jungmin tentu akan berusaha menghentikan niat jaksa memanggil si anak, tapi Jungmin memohon agar Yun-ah jujur padanya. Jungmin baru saja ke perpustakaan Havana dan bertemu pemiliknya, dan sekarang Jungmin minta Yun-ah jujur apabila Yun-ah sebelumnya memang menemui pemilik perpustakaan di dalam mobil. Apakah benar si pemilik perpustakaan yang membunuh si suami? Dan apakah benar si anak melihat semuanya? Jungmin benar-benar minta kejujuran Yun-ah, karena jika dugaannya salah, siapa tahu si anak bisa membuktikan Yun-ah tidak bersalah. Tapi Yun-ah malah menegaskan bahwa dirinya lah yang membunuh si suami. Jungmin jelas minta Yun-ah tidak membuat pengakuan itu. Namun Yun-ah akan tetap mengaku karena dengan begitu si anak tidak akan diminta datang ke pengadilan. Jungmin pun jadi merasa Yun-ah lebih mengkhawatirkan soal kesaksiannya si anak.
Tapi Yun Ah tidak mau mendengarkan apa yang Jung Min katakan. Jung Min jelas kesal padahal ia berniat membantu. Tapi Yun Ah merasa tidak akan ada yang bisa membantunya. Jung Min terpaksa pergi, tapi kemudian Jung Min melihat mobil sedan putih. Di dalamnya ada kalung yang sama persis seperti milik Yun Ah. Hingga jadinya Jung Min langsung mengikuti mobil itu. Hingga setelah melihat pemilik mobil itu, Jung Min pun jadi langsung teringat perkataan Hakim Choi sebelumnya yang memastikan seseorang di dalam mobil itu pasti akan segera hadir di persidangan. Jung Min mengikuti sampai akhirnya bertemu seseorang itu di perpustakaan Havana. Hingga singkatnya, sidang terakhir pun berlangsung. Hakim Choi mengizinkan jaksa memanggil saksi, dan jaksa langsung ingin memanggil anaknya Yun Ah karena si anak menjadi saksi penting di malam kejadian. Yun Ah jelas tidak terima, namun Hakim Choi menatapnya dan Jung Min juga minta Yun Ah tidak khawatir. Jung Min lalu bertanya keadaan Hakim Choi. Hingga setelah Hakim Choi mengaku akan baik-baik saja, Jung Min jadi menyatakan akan memanggil saksi, yaitu seseorang yang Yun Ah temui di dalam mobil. Seseorang itu sudah hadir di persidangan, namun jaksa keberatan karena menurutnya dalam kasus itu, kesaksian si anaklah yang lebih penting. Tapi Jung Min tetap akan memanggil seseorang itu karena di persidangan sebelumnya, jaksa sendiri yang minta identitas seseorang itu dibongkar. Yun Ah jelas panik. Hingga Jung Min pun langsung memanggil Hakim Choi untuk bersaksi karena ternyata Hakim Choi adalah orang yang sebelumnya Yun Ah temui di dalam mobil. Seisi persidangan jelas tidak menyangka dan Hakim Choi juga langsung mengundurkan diri dari kasus. Hakim pria jadi menggantikannya sampai setelah Hakim Choi siap bersaksi, Jung Min langsung minta Hakim Choi menjelaskan semuanya. Hakim Choi pun mulai menjelaskan bahwa ia memang orang yang ditemui Yun Ah di malam kejadian. Hakim Choi dan Yun Ah rupanya saling jatuh cinta. Makanya di malam itu mereka bertemu karena Hakim Choi ingin menguatkan Yun Ah. Hakim Choi malam itu minta Yun Ah membawa anaknya lalu pergi bersamanya. Namun Yun Ah menolak karena ia tahu suaminya seperti apa. Yun Ah lebih memilih mengakhiri hubungan dengan Hakim Choi. Namun Hakim Choi menolak dan langsung memeluknya. Hakim Choi minta Yun Ah mengingat pertemuan mereka di katedral, yang mana dulu Hakim Choi pernah memberitahu ayat Alkitab yang ia sukai. Ayat itu berbunyi, "Jangan takut karena aku bersamamu." Jadi apapun keadaannya, Hakim Choi minta Yun Ah tidak sedih karena ia akan tetap bersama Yun Ah. Yun Ah pun jadi terharu, namun setelah pertemuan itu, Yun Ah harus pulang sebelum suaminya terbangun. Hakim Choi sekarang meyakinkan Jung Min jika Yun Ah malam itu pulang sekitar jam 3 pagi. Hingga Jung Min juga langsung menunjukkan rekaman kamera mobil untuk mendukung pernyataan Hakim Choi. Jung Min lalu meyakinkan hakim pria bahwa Yun Ah tidak membunuh suaminya karena ketika si suami tewas pada pukul 2 pagi, Yun Ah saat itu sedang bertemu Hakim Choi pada pukul 1 sampai pukul 3 pagi. Jung Min memberi bukti rekamannya ke hakim pria. Dan setelah itu, ia mempersilahkan Hakim Choi menyampaikan sesuatu. Hakim Choi pun minta maaf secara pribadi ke Yun Ah atas dirinya yang baru berani bersaksi. Hakim Choi hanya takut kehilangan segala pencapaiannya. Namun, kini ia sudah tidak peduli akan semua itu karena kehilangan Yun Ah artinya ia juga harus siap kehilangan segalanya. Hakim Choi minta maaf sebesar-besarnya ke Yun Ah, membuat Yun Ah tak bisa lagi menahan air matanya. Yun Ah dan Hakim Choi sama-sama sedih sampai mereka teringat momen dari pertama kali mereka bertemu sampai mereka membuat banyak kenangan. Hakim Choi sangat tulus menyayangi Yun Ah sampai akhirnya sebelum persidangan terakhir, Hakim Choi jadi memutuskan bertemu Jung Min lalu memberikan rekaman kamera mobil yang berisi video dirinya bertemu Yun Ah di malam kejadian. Jung Min awalnya ragu dengan Hakim Choi yang tiba-tiba memutuskan membantu Yun Ah. Karena jika rekaman tersebut diperlihatkan di pengadilan, semua orang pasti akan membicarakan. Tapi Hakim Choi tidak peduli, sebab alasan ia melakukan semua itu karena untuk melindungi Yun Ah. Hakim Choi tahu ada sesuatu yang Yun Ah lindungi, jadi sudah sepatutnya ia ikut melindungi juga. Sampai singkatnya ke masa sekarang, Jung Min mengajak ibu dan anaknya Yun Ah menjemput Yun Ah yang akhirnya bebas. Si anak yang senang lalu memberitahu Yun Ah bahwa ia sudah menepati janji dengan tidak menceritakan kejadian di malam itu pada siapapun. Yun Ah tentu senang si anak menepati janjinya, namun si anak masih terus ketakutan
Karena semenjak malam kejadian, si anak terus bermimpi menghukum ayahnya. Si anak bingung itu mimpi atau benar-benar kejadian nyata. Tapi Yun-A menegaskan si anak hanya bermimpi dan ia minta si anak melupakan semuanya. Setelah itu Yun-A kembali ke rumah dan selagi si anak tertidur, Jung-min jadi melihat-lihat semua gambar si anak. Semua gambar tersebut cukup menyeramkan, membuat Jung-min jadi yakin ada hal mengerikan yang telah dialami si anak sampai membuat si anak menggambar semua itu. Yun-A pun jadi jujur bahwa si anak memang mengalami sesuatu, hingga Jung-min juga akhirnya menyadari bahwa sebelumnya ketika melihat si anak menggambar wajah, ternyata si anak menumpahkan tinta lalu mencoret-coret bagian mulut dan hidung pada gambar wajahnya. Jung-min pun langsung sadar di malam kejadian si anak tidaklah tertidur, dan Yun-A juga tidak bisa berkata. Karena sebenarnya di malam kejadian, si anaklah yang ternyata menuangkan lem ke mulut dan ke hidung ayahnya. Yun-A yang takut si anak jadi tersangka saat itu, jelas menutupi dan minta si anak berjanji tidak menceritakan kejadian itu pada siapapun. Hingga sekarang, setelah berhasil melindungi si anak, Yun-A langsung membakar semua gambaran anaknya, dan Jung-min yang akhirnya mengetahui semuanya juga terdiam tanpa bisa berkata. Waktu pun berlalu, 2 tahun kemudian, Jung-min sudah menikah dengan rekan wanitanya dan sudah dikaruniai anak. Jung-min juga akhirnya menjadi jaksa penuntut, dan ia menyadari tidaklah mudah mengambil keputusan dalam pekerjaannya kali itu. Jung-min juga menyadari pentingnya mencari tahu fakta, tapi baginya yang lebih penting adalah melindungi kebenaran. Sementara Yun-A dan Hakim Choi kini juga sudah kembali memulai kisahnya. Hadirnya si anak tampaknya membuat suasana lebih berwarna, karena semua itu kini sudah terlihat jelas di raut wajah mereka. Cerita kemudian berakhir. Dan itulah seluruh alur cerita film Havana 2023. Terima kasih buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membangun channel ini. Terima kasih. See you next video.